Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekelompok burung untuk menyerang Abraha dan tentaranya. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 batu lainnya di kakinya. Tentara Raja Abraha kalang kabut lari ketakutan. Mereka mencari Nufail untuk menunjuki arah Yaman. Siapa yang tidak kenal Raja Abraha? Nama ini diabadikan dalam sejarah penting kelahiran Rasulullah SAW. Bukan sebagai orang baik, Abraha dikenal oleh anak-anak kecil yang baru belajar sejarah sebagai sosok bengis, jahat, dan ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha al-Ashiram nama lengkapnya. Ia seorang gubernur Yaman yang berambisi mengalihkan bangsa Arab dari Ka'bah ke sebuah gereja yang ia bangun dengan megah bernama Gereja Al-Qulais. Saat itu negeri Yaman tunduk di bawah kekuasaan Raja Habasyah. Abraha sebagai gubernur yang baru diangkat oleh raja mempersembahkan sebuah gereja mewah yang tidak pernah dibangun untuk raja-raja sebelumnya. Abraha mengirim surat pada raja bahwa maksud dari pembangunan tersebut untuk mengalihkan bangsa Arab dari Ka'bah dan kelak akan menjadikan gereja yang ia bangun sebagai pusat perekonomian dan pusat peribadatan. Bangsa Arab ketika mengetahui hal tersebut murka. Bahkan ada salah seorang penduduk Mekah yang bernama Malik bin Kinanah sengaja pergi ke Yaman hanya untuk membuang air besar dan mengoles dinding gereja itu dengan kotoran. Abraha dengan kesombongannya pun murka sejadi-jadinya. Ia kemudian menyiapkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Ketika tiba di Mughamis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy, Kinanah, Huzail, dan seluruh penduduk Mekah geram dan bermaksud untuk memeranginya. Namun mereka menyadari ketidakmampuan mereka melawan Abraha. Sebelum memasuki kota Mekah, Abraha mengirim Hanatah al-Himyari untuk menemui pemimpin Mekah dan mengatakan padanya bahwa maksud kedatangannya bukan untuk menyerang bangsa Quraisy, melainkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Hanatah meminta Abdul Muthalib yang kala itu adalah pemimpin Mekah untuk tidak menghalangi rencana gubernurnya. Abdul Muthalib menemui Abraha di markasnya, lalu meminta Abraha untuk mengembalikan 200 ekor unta miliknya. Hal ini membuat Abraha kagum padanya. Ia berkata pada Abdul Muthalib, "Aku datang untuk menghancurkan tempat ibadahmu dan engkau sama sekali tidak menyinggungnya." Abdul Muthalib menjawab, "Aku pemilik unta. Ka'bah mempunyai pemilik yang akan melindunginya." Abraha kembali berucap dengan kesombongannya, "Tidak ada yang dapat menghalangiku besok." Setelah menemui Abraha, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh bangsa Quraisy untuk keluar dari Mekah dan berlindung di puncak gunung atau di Syi'ib, yaitu jalan di antara 2 gunung. Lalu Abdul Muthalib mengambil rantai Ka'bah dan berdoa bersama orang-orang Quraisy. "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya, maka lindungilah rumahmu. Salib mereka dan kekuatan mereka tidak akan mengalahkanmu besok, karena hanya engkaulah yang maha kuat. Jika engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah engkau inginkan sebelumnya." Keesokan harinya, Abraha bersama tentara dan gajah-gajahnya memasuki Mekah. Abraha memiliki gajah bernama Mahmud. Ketika hendak mengerahkan gajah dan pasukannya, tiba-tiba Nufail berdiri di samping gajah Mahmud, lalu ia membisiknya, "Wahai Mahmud, engkau berada di tanah suci. Duduklah atau kembalilah ke negerimu dengan damai." Seketika gajah Mahmud langsung duduk, sedangkan Nufail naik ke gunung bersama orang-orang Quraisy. Abraha memukul Mahmud, namun Mahmud enggan berdiri. Bahkan pasukan lainnya ikut memukuli Mahmud dan memasukkan tongkat ke perutnya. Namun Mahmud tetap saja tidak berdiri. Mahmud dihadapkan ke Yaman dan Timur. Lalu ia berdiri dan berlari. Kemudian dihadapkan ke Mekah. Mahmud enggan dan menolak menyerang.
Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekelompok burung untuk menyerang Abraha dan tentaranya. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 batu lainnya di kakinya. Tentara Raja Abraha kalang kabut lari ketakutan. Mereka mencari Nufail untuk menunjuki arah Yaman. Setiap batu yang mengenai seseorang, ia akan langsung mati. Namun tidak semua batu mengenai tepat pada tentara Habasyah. Sedangkan Abraha sendiri pulang dalam keadaan luka berat, kemudian meninggal di Sya'na. Kejadian ini terekam dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan memaknai surah tersebut. Ulama klasik seperti Al-Tabari, Al-Razi dan mufasir lainnya berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan kekuasaan Allah melalui perantara burung-burung yang melemparkan batu dari neraka. Terkait jenis burung dan batu, mereka berselisih. Hanya saja mereka sepakat bahwa yang melempar adalah burung dan yang dilempar adalah batu. Berbeda dengan ulama kontemporer yang memaknai kejadian tersebut secara logis yang dapat diterima oleh akal manusia, seperti Muhammad Abduh dan Mustafa Al-Maragi. Menurut Abduh, sekelompok yang dikirim oleh Allah adalah sesuatu yang bisa terbang. Abduh tidak mengartikan sebagai jenis burung tertentu. Bahkan baginya lafaz tairan ababil dalam surat Al-Fil lebih layak diberi makna nyamuk atau lalat yang membawa wabah penyakit. Abduh mengutip pernyataan Ibnu Ishaq, seorang sejarawan pertama yang mengatakan bahwa ada wabah yang menyebar pada tahun gajah. Menurutnya, memahami dengan makna lalat yang membawa penyakit lebih diterima oleh akal dan lebih tampak kekuasaan Allah dalam menghadapi pasukan gajah yang besar hanya dengan seekor lalat yang kecil. Baik Abduh maupun Al-Maragi, keduanya juga berpendapat bisa jadi tentara Abraha dilempari batu yang mengandung racun penyakit. Penyakit tersebut dapat dengan mudah menyebar dalam waktu sebentar dan dapat melumpuhkan tentara Abraha. Abdul Hamid Al-Farahi, seorang ulama dari Asia Selatan, justru mengkritisi sejarah yang telah terkenal ini. Menurutnya, pihak yang melempari batu bukanlah burung yang dikirim Allah, melainkan orang-orang Quraisy. Al-Farahi mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa Abdul Muthalib beserta orang Quraisy keluar dari Mekah, sebab kabilah-kabilah Arab sebelumnya telah berupaya menghalangi Abraha. Bahkan Bani Saqif mendapat celaan saat menyerah. Maka hal ini sangat tidak masuk akal bila orang Quraisy sebagai pemimpin Ka'bah lari dari Abraha. Letak kekuasaan Allah menurut Al-Farahi justru ketika Allah membuat Abraha dan pasukannya yang besar kalah dari orang-orang Quraisy yang hanya melempar batu. Allah menolong orang Quraisy dengan mengirim angin yang kencang dan batu dari langit. Terlepas dari semua perbedaan pendapat di atas, semua ulama-ulama sepakat bahwa Abraha dan pasukannya gagal menghancurkan Ka'bah karena kekuasaan Allah. Wallahu a'lam.